teman-teman sobat Agami, kita ketemu lagi di channel Agami TV channel tentang sains and teknologi, traveling, kulineri, dan vlogging. Topik kali ini kita akan membahas suatu seri edu creator, yaitu tentang bagaimana kita membuat sebuah konten edukasi di kelas e-learning dan YouTube, terutama bagi para pengajar dan guru di sekolah. Untuk itu simak video selanjutnya. Ya, sebelumnya ada panduannya untuk memberikan like sehingga membantu selanjutnya. Ya, kita sudah masuk ke presentasi kita. Materi yang kita akan bahas adalah tentang seri edu creator, membuat sebuah konten edukasi untuk kelas e-learning dan YouTube. Ya, video tutorial ini merupakan seri edukasi yang sangat panjang, terdiri dari beberapa bagian, yaitu nanti kita akan mengenal tentang bagaimana kita menjadi seorang guru, bagaimana bisa belajar tentang konten kreator itu apa, kemudian kita mengenal bagaimana memproses atau memproduksi sebuah konten dengan baik. Kemudian bagian yang ketiga, kita akan mendistribusikan konten yang telah kita buat tadi di kelas e-learning dan YouTube. Ya, kita akan jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan seri edu creator ini, khususnya untuk membuat konten edukasi di kelas e-learning dan YouTube bagi para guru. Teman-teman semuanya, seperti kita ketahui, beberapa tahun terakhir ini platform learning dan YouTube telah menjadi sebuah tren. Menurut survei terbaru dari Coursera, kelas online lebih efektif memberikan berbagai ilmu praktis dan mengembangkan keterampilan sehari-hari tentang suatu pelajaran daripada pendidikan konvensional. Fakta ini meningkatkan kredibilitas kelas online atau e-learning. Karena alasan tersebut, e-learning menjadi metode yang tepat untuk membagi pengetahuan kita atau Anda kepada masyarakat luas atau mungkin ke anak didik kita. Kelas seri edu creator ini bertujuan untuk membuat konten edukasi di kelas e-learning dan YouTube. Semoga bisa menginspirasi dan melatih para guru membuat konten belajar dan profesional untuk menciptakan video edukasi berkualitas tinggi. Pasalnya, selama masa pandemi COVID-19 ini, cara belajar para siswa telah mengalami perubahan. Banyak orang yang kini telah beralih ke internet dan YouTube untuk belajar, sehingga mendapatkan hiburan dan informasi. Menurut data YouTube, rata-rata penayangan harian video dengan kata kunci homeschool dalam judul di YouTube meningkat lebih dari 120% sejak 13 Maret 2020. Artinya, guru dan pembuat konten edukasi perlu segera beradaptasi membuat konten pembelajaran yang menarik dalam bentuk video agar proses belajar lebih efektif sekaligus menyenangkan. Karena itu, melalui kelas online yang akan kita ikuti bersama berseri edu creator ini mengajak guru untuk menciptakan konten edukasi atau edukasi yang berupa video di kelas online
e-learning dan YouTube. Kelas online seri educator ini memiliki fase untuk menginspirasi, melatih, dan mengapresiasi para guru kreator dengan harapan untuk menginspirasi dan menghubungkan sesama penggiat pendidikan. Ya, pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengenal konten kreator itu apa ya. Langsung aja kita klik, kita akan mengenal tentang introduction of content creator. Nah, kita akan belajar tentang konsep dasar konten kreator yang pertama. Yang kedua adalah mengapa guru harus menjadi konten kreator dalam pembelajaran. Ini sangat penting sekali tentang konsep dasar konten kreator ini, dan Anda sebagai guru harus menjadi konten kreator mengapa harus penting sekali. Kita akan mengenal konten kreator itu apa. Konten kreator adalah sebuah profesi yang membuat suatu konten, baik berupa tulisan, gambar, video, suara, ataupun gabungan dari 2 atau lebih materi. Konten-konten tersebut biasanya dibuat untuk media, terutama media digital seperti di YouTube, Snapchat, Instagram, atau WordPress, atau blogger menurut konten kreator. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis konten kreator. Konten kreator ini ada beberapa jenis. Yang pertama, konten kreator YouTube. Jenis konten kreator ini untuk menampilkan konten yang dibuat menggunakan media YouTube. Semakin populer YouTube ditandai dengan semakin banyak orang yang tertarik dengan profesi yang satu ini. Selain lebih mudah, ternyata penghasilan YouTuber terbilang sangat fantastis. Perlu diketahui, penghasilan yang diperoleh bukan hanya dari YouTube saja, tetapi dari beberapa brand yang diminta konten khusus. Ya, yang kedua, konten kreator Instagram. Jenis konten kreator ini untuk menampilkan konten-konten yang dibuat menggunakan media Instagram. Nah, kita sering mengenal sekali di Instagram itu sekarang digunakan untuk pemasaran digital, misalnya menjual produk dan sebagainya. Hampir sama dengan yang di YouTube tadi, namun konten yang dibuat Instagram ini dalam bentuk video yang relatif pendek ya. Untuk penghasilannya biasanya kita atau seseorang tuh mendapatkannya dari endorse beberapa brand tertentu. Yang ketiga, konten kreator videographer. Sesuai dengan namanya, untuk jenis konten kreator ini memang lebih berfokus dalam pembuatan konten berupa video yang unik dan menarik. Umumnya konten video yang dibuat disebarluaskan melalui media Instagram, website, dan juga YouTube. Karya yang keren akan menambah jumlah follower. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan mengenal pengetahuan tentang wajib yang harus dimiliki seorang konten kreator. Jadi seorang kreator itu harus memiliki pengetahuan tentang apa gitu. Yang pertama, pengetahuan tentang media produksi ya. Media produksi itu bagaimana kita memproduksi sebuah konten video. Biasanya proses produksi itu ada 3 jenis, ada 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, tahap produksi atau pengambilan gambar atau syuting sendiri, kemudian proses yang ketiga itu editing, kemudian komunikasi perlu sekali, teknik, serta metode penyebarannya. Metode penyebaran ini bisa melalui media sosial, misalnya Instagram atau YouTube, termasuk juga alternatif untuk menginformasikan dan menghibur melalui tulisan.
lisan ataupun media visual. Pengetahuan tentang teknik, perawatan, prinsip, desain juga perlu sekali dalam memproduksi rencana teknikal yang presisi. Cetak biru, gambar, dan model ini perlu sekali harus diketahui oleh seorang content creator. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang struktur, isi, dan bahasa Inggris. Nah, mungkin seorang content creator harus minimal tahu bahasa Inggris ya. Kalau enggak bisa ya pakai bahasa yang ada, misalnya bahasa Indonesia, termasuk juga arti dan ejaan setiap kata, aturan komposisi, serta tata bahasa. Ya, kita tadi sudah belajar mengenai konsep dasar content creator. Semoga cukup jelas. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan mengapa sih seorang guru harus menjadi content creator dalam pembelajaran. Ya, penting sekali, kenapa ya? Coba kita simak mengapa guru perlu menjadi seorang content creator dalam pembelajaran. Nah, di era digital seperti sekarang ini, tantangan yang dihadapi para guru kian kompleks ya, dibanding dengan guru zaman dulu. Sekarang cukup kompleks ya. Guru harus melakukan proses transfer ilmu atau mengajar dengan cara yang sesuai dengan zaman yang sedang berkembang saat ini. Salah satunya dengan menggunakan video sebagai media pembelajaran di kelas. Guru harus paham dulu caranya menggunakan teknologi untuk mengajar. Guru bisa jadi content creator. Jadi kalau guru nggak paham, hanya sekedar transfer ilmu aja, anaknya sekarang udah pada lebih pintar ya dibanding gurunya. Kalau bisa gurunya bisa lebih belajar lebih dahulu dibanding siswanya. Apalagi siswa sekolah zaman sekarang sudah sangat akrab dengan teknologi dan video. Nah, ini alasan mengapa guru harus menjadi seorang content creator. Ada 5 alasan. Siswa yang dihadapi adalah generasi Z. Jadi siswa-siswa sekarang itu adalah generasi Z, di mana siswa kebanyakan sudah memiliki konten visual daripada konten tekstual. Setiap hari pegangannya adalah handphone, teknologi, dan sebagainya. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, ini menurut Bapak Deddy Budiman, bahwa flip classroom ini merupakan metode belajar yang balik metode tradisional, yang biasanya materi diberikan di kelas dan siswa mengerjakan tugas di rumah. Nah, setelah guru membuat video pembelajaran efektif, para guru bisa lebih menghidupkan kelas dengan diskusi bersama di siswa. Mekanismenya adalah guru membuat video dengan durasi yang relatif singkat, sekitar 5 menit, berisi materi pembelajaran yang diajarkan. Kemudian video dibagikan kepada siswa dan ditonton sebelum kelas dimulai. Jadi menurut Bapak Deddy Budiman ini, dia menerapkan metode flip classroom. Nah, di gurunya membagi video di kelas Google misalnya, siswanya disuruh melihat tutorialnya yang telah berupa video yang telah dibuat gurunya. Kemudian setelah anaknya paham, langsung diadakan diskusi ya di kelas. Jadi guru nggak perlu menjelaskan lagi mengenai materi yang ada di kelas. Kalau bisa sih di kelas itu tinggal review, menjelaskan dan memperdalam dan memperbanyak latihan soal dan masalah yang ada. Nah, yang ketiga ini tadi 5 alasan ya. Yang ketiga,
belajar dengan konten video akan lebih menyenangkan. Saya kira ini cukup kita pahami ya, anak-anak kita lebih menyerap belajar dalam bentuk video. Yang keempat, materi dapat diulang dimanapun dan di kapanpun. Maksudnya bahwa kalau kita sudah mengupload suatu konten video di kelas kita e-learning di Google Classroom atau di YouTube, anak akan bisa memutar ulang kembali yang sudah dijelaskan, bisa di rumah, di sekolahan atau di mobil, bisa dikerjakan oleh seorang anak. Yang kelima adalah guru konten kreator sangat pas dengan perkembangan zaman ya. Saya kira itu alasannya. Semoga bermanfaat tutorial kali ini. Tetap semangat. Semoga kalian semua Bapak Ibu menjadi konten kreator yang berguna bagi siswa-siswanya. Saya kira itu yang boleh saya bagikan kepada teman-teman semuanya tentang apa sih pengertian dari konten kreator. Semoga bermanfaat. Untuk bagian tutorial selanjutnya, nanti di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita membuat sebuah konten video ya. Nah, yang ketiga nanti kita bagaimana mendistribusikan ke kelas e-learning dan YouTube kita. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.